ini nurunin 2 bukit, naikin 2 bukit. Jauh sih. Wah, terabas-terabas gini guys jalurnya. Di atas sana adalah puncak Malasangin. Lumayan sih jalannya, berarti sejam kalau kalian jalan santai. Karena rasa penasaran yang sangat besar nih, akhirnya nyoba jalur bebek. Emang kepakel barang gue nek nih, terus ditatu jopolmu terus mampet, terus balik nong. Nah yang ngono kaya sing iso nek ora iso ya raning. Tadi pas mau turun dari puncak tuh anginnya kencang banget. Overall ini jadi pengalaman yang nggak terlupakan. Keren banget. Halo kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Fian dari channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang ada di sisi utara Provinsi Jawa Tengah, yakni Gunung Muria yang terletak di Kabupaten Kudus. Untuk keseruan dan bagaimana perjalanan saya menapaki puncak yang ada di atas sana, ikuti terus di channel ini dan selamat menonton. Untuk menuju ke Desa Arah Tahu sendiri, kalian bisa memakai bantuan Google Map atau kalian bisa ngikutin arah via Sunan Kudus. Kemudian kalian maju dikit, kemudian dari sana kalian belok ke kanan arah ke utara berarti ke arah utara, kemudian lurus saja terus, kemudian naik terus ke atas, terus nanti ada pintu masuk gerbang menuju Desa Arah Tahu. Nah itu kalian lurus terus saja sampai nanti di kiri jalan nanti ada penanda basecamp atas angin. Dan di basecamp sendiri tuh kalian juga nggak perlu pusing ya, karena setahu saya dulu tuh pas ke situ belum ada pengelolaan yang begitu baik. Tapi tadi aku pas ke sana tuh udah ada tempat parkir, kemudian udah ada toilet juga. Kemudian kalian juga kalau mau minjem atau sewa tenda itu di situ udah lengkap. Ya basecamp udah menyediakan. Kemudian kalian ngisi daftar tamu, kemudian ngisi biodata, kemudian bayar Rp5.000. Tapi kalau parkir nanti pas turun mungkin. Dan sekarang pokoknya udah lumayan bagus sih pengelolaannya. Ya udah, ini sekarang mau lanjut menuju ke pos 1. Yuk. Di awal pendakian kalian akan menemukan beberapa petani yang sedang di sawah, dan kebanyakan ini petani kopi ya. Kopi Arah Tahu terkenal dari sini. Dan di sini juga panas sih di awal-awal pendakian karena lokasinya lumayan terbuka dan sekarang cuacanya juga lagi terik banget. Dan overall jalurnya emang kayak gini, nanjak dan seperti jalur-jalur pendakian di gunung dengan elevasi yang nggak begitu tinggi. Kita lanjut.
back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Ini sekarang jalan sekitar 20 menit, jalannya masih sama, semakin nanjak, dan ini perkebunan kopinya ini udah mulai banyak ya. Kanan kiri udah mulai nutupin jalur, dan situasinya bisa dilihat sendiri di belakang tuh sedang terik banget cuacanya. Dan overall kalian harus pasang gigi satu karena jalurnya tuh semakin nanjak terjal. Tapi ini udah semakin ke atas, pohon-pohonnya udah mulai tinggi sih, jadi nggak begitu panas kayak di awal-awal tadi. Tadi jalan sekitar 30 menit dari base camp tuh, jalurnya ada persimpangan ya. Persimpangan yang pertama kita ambil ngiri, kemudian jalurnya tuh berbatu. Ya cuman sebentar sih jalannya, berbatu tuh paling sekitar 5 menit berjalan. Kemudian udah mulai masuk lagi ke jalur yang ada betonnya kayak gini. Dan ini kanan kiri kita langsung banyak sekali tanaman kopi ya, tapi ini kopinya tuh masih muda, belum merah-merah menandakan tua. Ini ada juga sih yang agak-agak merah gitu. Dan jalurnya semakin ke atas semakin adem, jadi nggak usah khawatir kena panas berlebih. Sekarang udah jalan sekitar 30 menit dan menempuh jarak sekitar 2,95 km. Sekarang udah sampai di pos 1, ketinggian 786 meter dari permukaan laut. Ini cuacanya juga agak gerah di sini karena cuacanya terik dan anginnya mungkin udah mulai ketutup sama tebing yang ada di belakang sana. Di pos 1 ini ada yang jualan ya. Di sana ada yang buka satu, jadi kalian nggak perlu mempermasalahkan tentang logistik karena di sini nanti di tiap pos tuh akan ada banyak yang jualan. Dan ini mau istirahat sejenak, mengisi air karena di sini adalah sumber matahari yang pertama di pos 1. Nanti di pos 2 dan pos 3 tuh nggak ada karena udah mulai full masuk ke hutan. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos yang kedua, ketiga, keempat, kemudian sampai lanjut ke puncak Matas Angin. Yuk.
perjalanan menuju ke pos 2 kalian akan ngelewatin jalanan yang lumayan terjal kayak gini di awal-awal. Jalurnya tuh berbatu-batu gitu, masih gelondongan. Jadi kalau kalian salah pijak bisa-bisa kalian tergelincir. Jadi perlu kewaspadaan. Dan jalan menuju ke pos 2 nih gak begitu terik sih, udah mulai adem. Kemudian udah mulai nanjak banget sebenarnya jalurnya, tapi teduh dan overall masih bersahabat. Lanjut. Nanjak terus. Jalurnya masih nanjak terus ya guys, masih nanjak terus jalurnya. Mantap sih, nggak bisa dianggap remeh memang jalur pendakian Gunung Muria Vian Atas Angin ini. Walaupun jalurnya udah kayak jalur reguler kayak gini, tapi untuk pendaki pemula kemungkinan jalur ini lumayan berat ya, karena jalurnya nanjak. Dan yang paling memberatkan sih menurutku, ini cuacanya sangat lembab banget. Karena ini gunungnya tuh nanti paling puncaknya sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Jadi nggak begitu tinggi seperti gunung-gunung kebanyakan. Jadi lumayan engap kalau pas naik-naik siang kayak gini. Turun dong. Tidak. Iya. Tek-tek nanti turun. Mari. Sekarang udah sampai di pos yang kedua, ketinggian 725 meter dari permukaan laut. Tadi jalan sekitar setengah jam dari pos 1 dan ini menempuh jarak 1,03 km. Jalannya gak begitu jauh, tapi nanjaknya luar biasa, jalurnya berbatu. Dan overall untuk sampai sini lumayan bersahabat karena cuacanya ini sekarang agak-agak mendung, jadi sangat mendukung sekali. Dan ini udah mulai ke atas juga, anginnya udah mulai berangin, jadi lumayan lah, nggak begitu gerah kayak tadi. Enggak sisi aku. Iya, Mbak. Karena apa tuh ini kok mangkok begini enggak? Ya ampun ya langsung ke sapu aku. Ini lah yang mau balik. Ini kawanan ini lewat ya. Lewat. Hai, ini sekarang lanjut menuju ke pos 3. Jalurnya di awal-awal tadi tuh udah mulai nanjak dan masih sama. Jalurnya didominasi sama jalur tanah berbatu, tapi gak begitu licin sih. Dan
cuacanya alhamdulillah adem siang ini. Dan di sini juga jalurnya lumayan banyak bonusnya sih. Ini tadi nanjaknya agak begitu terjal di awal-awal. Ini sekarang juga ngelewatin jalan yang lumayan datar. Kemudian anginnya juga alhamdulillah enak banget dari atas ke bawah. Berarti ini angin lembahan ini udah mulai turun. Tapi ini udah mulai berkabut sih cuacanya. Ya overall masih bersahabat menuju ke pos 3. Lanjut. Seru ya? Pos 3? Masih tiga ini dong. Istirahat nih? Iya, istirahat. Dari mana aja? Jepara. Demak. Oke. Lanjut ya. Mari Posting YouTube. channelnya apa? Jalan sendiri. Nanti cari aja. Nanti. Iya, channel sendiri tuh. Iya. Moga Mas. Oke, mari. Mas. Udah lanjut ya. Sekarang jalan 10 menit dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalurnya tuh masih sama, berbatu, kemudian nanjak. Nanjaknya tuh modelnya zigzag ya, jadi gak begitu terjal. Dan lumayan sih, sekitar 50 meter gitu belok, 50 meter belok. Jadi jalannya tuh zigzag, jadi nggak begitu memberatkan ketika naik. Dan cuacanya alhamdulillah pada siang pas aku naik ini lumayan teduh ya, karena awannya itu udah mulai naik. Kemudian tadi juga nemu ada pendaki yang turun, lumayan rame ya, warga sekitar sini sih. Saya juga warga sekitar sini. Dari Jepara, kemudian dari Demak juga ada tadi. Dan warga lokal Kudus, kebanyakan malah jarang yang daki gunung sini. Kebanyakan. Dan lumayan enak sih, misal kalau buat trail run, ini bisa. Asal kalian gak salah pijak aja ketika daki. Kemudian lumayan sih jalurnya. Bisa buat olahraga ataupun TikTok kayak aku kayak gini. Yaudah nih mau lanjut menuju ke pos yang ketiga. Yuk. Monggo. Ketemu daki. Oke Mas. Monggo. Mari. Mas. Yuk. Sekarang udah jalan 20 menit dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini jalurnya udah lumayan teduh dan udah mulai datar juga jalur pendakiannya. Tadi ada pendaki yang turun juga simpangan, dan tadi juga sempet tanya, katanya di atas sudah nggak ada pendaki lagi. Ini overall jalurnya masih bersahabat ya. Makin ke atas anginnya juga lumayan sejuk. Ini nggak begitu menguras tenaga, dan pohonnya juga nyenengin sih. Udah mulai tinggi-tinggi gitu pohonnya. Lumayan lah, biar menambah semangat.
Udah lanjut. Sekarang udah di pos 3, ketinggian 840 meter dari permukaan laut. Tadi jalan dari pos 2 tuh sekitar 35 menit, menempuh jarak sekitar 2,15 km. Jalannya tadi lumayan landai ya, dan jalurnya tuh kebanyakan didominasi sama jalur bebatuan yang lumayan menanjak. Dan overall jalurnya bersahabat sih, dan jaraknya juga nggak begitu jauh. Dan ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos yang keempat. Yuk. Sekarang udah jalan sekitar 10 menit dari pos 3 menuju ke pos 4. Ini jalurnya masih sama, didominasi sama hutan yang lumayan rapat. Dan ini sebagai tambahan, jalurnya tuh udah mulai tanah merah, dan yang berbatunya tuh besar-besar dan ditubuhi lumut, jadi kan sangat licin, terutama pas turun. Halo. Waduh. Diliput. Enggak. Betul kan yang bisa ya. Iya. Tektokan. Kabahan Mas. Iya, aduh, cari. Mari ya. Dan sekitar 20 menit dari pos 3, jalurnya udah mulai dikasih tali kayak gini. Jalurnya tuh dikasih bantuan webbing, jadi nggak begitu membuat kaki tergelincir semisal hujan gitu. Ya lumayan bagus sih. Ini udah mulai sampai di pos 4 ya. Di sini tuh ada sendang. Sekarang udah jalan sekitar 25 menit dari pos 3. Sekarang ini di pos 4. Lumayan deket ya, jaraknya cuma 650 meter dari pos 3. Jalurnya sendiri tadi tuh sebelum sampai banget di pos 4 itu jalurnya udah mulai dikasih bantuan tali gitu. Kemudian jalurnya hati-hati, licin banget, dengan di samping kirinya langsung berbatasan dengan jurang. Kemudian di awal-awal dari pos 3 tadi kebanyakan jalurnya tuh udah mulai nanjak, tapi tetap sama jalurnya zigzag. Dan overall jalurnya masih bersahabat.
view-nya di belakang bisa dilihat lumayan bagus. Ini licin ya guys, hati-hati jalurnya. Udah jalan sekitar 10 menit dari pos 4 menuju ke Petilasan. Belum sampai juga ya. Jalurnya tuh masih sama, didominasi sama jalur trek berbatuan gini. Kemudian licin banget jalurnya, hati-hati karena lumutnya itu menutupi batu-batuan yang berbentuk tangga kayak gitu. Tapi sih tadi ada bantuan tali ya di sepanjang jalur yang ekstrim gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan jalurnya tuh sesekali kebuka kayak gini. Nanti pas mau tikungan gitu biasanya ada pohon yang nutupin kayak gini juga. Ya jadi jalurnya tuh tertutup, terbuka gitu jalurnya. Dan overall jalurnya masih ramah sih buat kaki-kaki pemula. Ini setelah jalan sekitar 15 menit sampai di ada tulisannya ya, Pertapaan Wukir Rahtawu Gunung Sabto Argo. Iya. Orang. Barat sebelah sana berarti ya. Sebelah sana barat.
sekarang udah jam 1. Ini sekarang kita ada di belakang pertapaan Eyang Abioso. Tadi udah istirahat, ini sekarang mau lanjut ke puncak. Estimasi kurang lebih 1 jam sampai 2 jam tergantung cepat atau enggaknya kalian jalan. Di belakang pertapaan Eyang Abioso sendiri ini ada camp area ya. Di sana ada lokasi yang lumayan lapang. Di sini juga ada. Kalau kalian misal mau mendirikan tenda juga bisa. Lumayan teduh juga sih, adem banget tadi istirahat. Jadi bisa mengembalikan energi. Sekarang mau lanjut menuju ke puncak Natas Angin. Lanjut. Ini sekarang udah jalan sekitar 10 menit. Ini masih ngelewatin jalanan yang turun, kemudian agak-agak tertutup gitu. Dan ini tuh jalurnya ya masih turunan landai gitu. Dan ini mungkin kalau hujan tuh racikan licin banget. Tapi overall jalurnya lumayan nggak begitu nanjak banget sih, masih bersahabat. Udah mulai ada bantuan webbing dengan tanjakan yang lumayan terjal. Ini udah mulai gigi 1 jalurnya guys, nanjak banget sampai ke atas nanjaknya. Dan ini juga licin banget, hutannya sangat kontras sekali ya, keren banget suaranya tuh, mantap banget. Sekarang jalan sekitar 20 menit udah sampai di Petilasan Eyang Pitulun Dipojoyo. Ini kayak ada di bawah pohon-pohon tinggi gitu. Dan sebenarnya ada 3 lokasi. Kemudian di sini juga ada patok-patok banyak. Biasa, kalian nggak perlu meyakini apa yang ada di sini, tapi tetap menghormati. Ya udah, nih jalan lanjut menuju ke puncak Natas Angin. Yuk, ikuti terus ya perjalanan saya. Ini di awal-awal dari penjelasan udah mulai nanjak banget. Ada kayak webbing yang ke atas gitu. Dulu sih aku pas kesini belum ada ya tali-tali macam kayak gini. Dulu masih pure berupa jalur-jalur hutan biasa gitu. Nggak tahu nih kenapa sekarang jadi jalannya licin. Kemungkinan karena di sini udah termasuk rame jalur pendakiannya. Jadi ya gitulah. Semakin rame jalur, otomatis hutannya juga semakin banyak dijak-injak oleh manusia. Jadi ya gitu, jalannya kan semakin licin karena udah nggak alami lagi. Ini di belakang tanjakannya lumayan tinggi banget nih. Nah, tahan napas dulu, kemudian naik. Tadi setelah di Petilasan Eyang Abioso, ini sekarang ketemu sama Petilasan Soekarno di ketinggian 13
27 meter dari permukaan laut. Lokasinya seperti ini, terbuka. Kemudian ada lokasi yang lumayan lapang juga. Dan jalurnya tuh di belakang sana ya. Sini udah nggak ada apa-apa. Cuman ada, ya begini, ada tempat perapian untuk membakar dupa. Ini lanjut, terbuat dari seng juga. Ini lumayan licin ya guys, hati-hati jalurnya tuh. Mungkin nanti pas turun butuh bantuan trekking pole, itu sangat bantu sekali buat mengurangi resiko cedera juga sih sebenarnya kalau misal kepleset gitu. Dan dari tadi tuh kayaknya aku denger suara orang ya, tuh kayak menanjak suaranya, tapi dari arah puncak sih. Mungkin mereka orang-orang yang naik tadi pagi dan belum sampai, kemungkinan. Lumayan menanjak banget jalurnya. Ini udah mulai keluar di punggungan lagi. Sebentar lagi. Jalannya udah mulai nanjak lagi. Jalannya. Ini sekarang udah jalan sekitar 30 menit, udah sampai di puncak Bayangan. Ketinggian 1374 meter dari permukaan laut. Di sini tuh lokasinya terbuka ya, vegetasinya. Jadi nggak ada peneduh gitu. Jadi semisal kalian mendirikan tenda di sini akan sangat panas sekali. Kemudian ini juga di belakang sana ada puncak. Atas anginnya ada di atas sana. Ini nanti ngelewatin jalur naga ini. Melipir di samping ini, kemudian nanti naik ke atas sana. Ini mau lanjut karena nggak begitu capek. Jalannya agak-agak ngeri guys. Nih kanan kita langsung berbatasan sama jurang, jadi perlu kehati-hatian. Ini istilahnya tuh kalau kita lewat langsung beda alam. Dan jalurnya tuh cuma diapit sama rumput yang lumayan tinggi kayak gini. Kalau bisa badan lebih condong ke kiri aja ya. Jangan ke kanan-kanan banget ketika jalan. Dan asal kalian tahu, ternyata tuh di sebelah kiri kita jalan juga jurang ya guys. Dan ini sih lumayan keren ya jalurnya. Kalau semisal shotnya pakai drone gitu. Nanjak banget jalurnya ini, udah mulai. Setelah mulai masukin jalur naganya ini, jalurnya udah mulai terjal, curam, tapi ada bantuan tali sih, jadi nggak begitu masalah. Kalian perlu mempersiapkan perjalanan pendakian dengan baik, karena ini jalurnya nggak kaleng-kaleng ya, bukan sembarangan pendaki bisa naik tanpa persiapan yang matang tentunya. Dan overall ini masih nata napas buat menghajar jalur yang ada di depan. Ya udah, semangat. View-nya masih cantik banget. Sekarang udah jalan sekitar 50 menitan dari petilasan Eyang Abioso. Lumayan sih, keren view-nya. Dan ini agak teduh karena ketutupan sama yang di atasnya sini.
tutupan sama tebing yang ada di samping kita. Tuan. Di atas sana adalah puncak Natas Angin. Lumayan sih, jalannya berarti sejam kalau kalian jalan santai. Puncak Natas Angin. Apa? Iya, solo hiking. Enggak, langsung turun nanti. Tektok. Puncak. Ternyata ada orang di sini. Sekarang udah sampai di puncak Natas Angin, ketinggian 1515 meter dari permukaan laut. Tadi jalan dari Petilasan Eyang Abioso itu sekitar 1 jam lebih 10 menitan. Dan ini menempuh jarak sekitar 1,57 km. Tadi jalurnya sebelum di akhir menuju ke puncak ini tuh jalurnya nanjak banget, ada bantuan tali. Kemudian dari Eyang Abioso sampai ke puncak Bayangan itu ngelewatin hutan. Kemudian juga tadi ngelewatin 2 petilasan yang jalannya lumayan nanjak banget, licin, dan banyak sekali bantuan tali gitu. Jalurnya juga tanah dan akar, jadi agak licin, misal turun nanti hati-hati. Dan sampai di sini dulu perjalanan saya menapaki puncak Natas Angin yang ada di Gunung Muria. Ini sekarang mau turun. Yuk. Sekarang kita mau turun, tapi nanti turunnya lewat jalur yang beda, lewat jalur bebek. Tadi kan naiknya lewat jalur naga, nih sekarang mau nyoba lewat jalur bebek. Gimana jalurnya, ini udah nyiapin trekking pole biar nanti turunnya agak kesusahan. Dan semoga aja lancar dan gak tersesat. Bismillah. Temenin jalan ya. Ini jalannya seperti ini. Didominasi sama jalur, ya ginilah, ngelewatin punggungan sama ngelewatin jalur-jalur yang ngelewatin rerumputan yang lumayan tinggi. Ini sekarang juga cuacanya berkabut ya, jadi hati-hati biar nggak terdislokasi.
Wah, terabas-terabas gini guys jalurnya. Keren. Ada tanjakan lagi. Ada jalur ya ternyata di sini. Lihat, ini ada kayak petilasan, bisa buat berteduh sih. Di dalam sini ada tempat buat semedi. Ya, lanjut lagi. Ya, view-nya dari puncak sini kayak gini. Berkabut. Sekarang mau turun. Turunnya lewat sini ya guys. Nah ini. Ginilah jalurnya. Ngelewatin punggungan. Mulai tertutup-tutup kayak ini. Karena rasa penasaran yang sangat besar nih, akhirnya nyoba jalur bebek. Biasanya kan udah sering lewat jalur naga. Kalau menurut sumber yang kemarin aku baca, jalurnya emang harus ke puncak yang seberang situ tadi, yang di atas tadi yang ada petilasan, kemudian turun lewat puncak ini. Dan keren banget nih, puncaknya bertali-tali kayak gini. Oh, ini dia. Ini udah jalan sekitar 20 menit dari puncak Natas Angin, kemudian pindah ke puncak yang satunya. Ini udah mulai di ujung tanjakan yang ada di belakang sana ini. Ini sekarang ketemu persimpangan. Kalau yang ke arah kanan tadi aku ketemu sama pendaki tuh arah via Jepara. Kemudian kalau yang ke kiri itu nanti kita insya Allah sampai ke base camp Eyang Abioso. Jadi ini mau belok ke kiri untuk melewati jalur bebek. Yuk ke kiri. Jalurnya kayak gini. Turunan lagi. Terjal lumayan. Kualan banget nanti nggak datang. Bantuan tali lagi sih. Main horor juga ya ini ya turunannya. Jangan khawatir, insya Allah jalannya udah bener. Jalurnya woi nanjak banget. Sampai ke atas sana nih jalurnya. Sekarang tuh masih jam 3. Dan di sana juga kayaknya masih asar. Kedengaran suara azannya. Dan ini jalurnya masih turun terjal. Ya kalau pas terjal gitu ada bantuan tali sih, jadi nggak begitu khawatir. Suasananya tenang banget hutannya, keren.
keren banget sih kalau menurutku hutannya. Dan ini kayaknya kayak di persimpangan gitu, kita di tengah-tengah antara perbukitan yang ada di kanan dan kiri. Situasi yang menyusahkan tuh paling mungkin pas hujan. Kalau ini kan musim kemarau jadi nggak begitu basah jalurnya. Dan ini juga kayaknya pernah dilewati sih, nggak sepi-sepi banget dan nggak terlalu tertutup banget juga jalurnya. Dan berjalan sekitar 45 menit dari puncak ini nemu ada petilasan lagi. Nggak ada anunya, nggak ada penutupnya, nggak ada namanya petilasan apa. Tapi kulihat sih situ ada makam ya, situ ada makam 2. Assalamualaikum, numpang lewat. Ya ginilah, lewatin kayak petilasan dan makam. Ya lanjut. Ini juga di situ ada makam lagi, nggak ada namanya. Tadi ngelewatin lumayan ada petilasan. Dan ini ada apa? Daun-daun yang dipotong. Jadi ini kemungkinan besar ada orang lewat sini. Ternyata emang ada orang. Ada bapak-bapak. Ada tasnya nih. Nggak tahu bapaknya kemana. Lanjut lagi. Pak, monggo. Bener geng lewatin ini tengah biasa sakit nggih? Sakit, makanya tapi kok belok kiri. Oh, nggih. Nggih, pun Pak. Monggo. Tadi udah tanya sama bapak yang lagi apa tadi? Nggak tahu. Dia melakukan sesuatu. Katanya bisa lewat sini, lewat pertapaan Abioso. Ini nanti jangan lupa belok kiri katanya. Datar guys, jalurnya datar. Tapi ini hati-hati, di samping kiri langsung jurang, kanan juga langsung jurang. Jadi ini kayak apa ya? Di atas itu ada petilasan. Di atas sana kelihatan gak sih? Tuh, kayak petilasan gitu. Makam Eyang Tirto, kurang paham. Ketutupan namanya. Lanjut aja deh. Harap maklum ya kalau lewat sini tuh banyak petilasan. Bingung nih aku, kayak ada persimpangan. Katanya bapak tadi belok kiri ya, kiri aja. Oh iya, ini ada pelang.
Dan arah benarnya tuh ke sana, turun. Oh ini jalur mutar gitu sih, ikutin jalan deh. Arah benar ngiri sana, turun. Turun terjal lagi. Kalian ngikutin aja, ada pelang arah benar gitu nanti. Terus turun ngelewatin sungai, tapi ini sungainya lagi kering sih. Terus ini mau lanjut naik lagi ke atas. Kalau kulihat sih nampaknya petilasan yang biosonya udah kelihatan. Tuh pohon-pohonnya udah kelihatan. Berarti udah deket. Nah itu. Ini bentar lagi sampai juga. Ini harus naik lagi dong. Ada tanjakan lagi. Nanjaknya gak begitu terjal sih. Tapi ya gitu. Ngap. Gak ada angin. Ini kayaknya nanti turun dan ke atas sana deh. Dan kita ngecampnya petilasannya tuh di atas sana kalau nggak salah. Mantap. Lanjut. Kita masih belum sampai ya. Si jauh ternyata. Oh, udah sampai. Tuh udah kelihatan. Bravo. Wah, alam video. Video. Ini ketemu pendaki naik. Aduh. Monggo mari. Confirm gak? Halo. Hati-hati, Bang. Mau ikut?